Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih berkenan mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mengkaji firman-firman Allah, mengkaji sabda-sabda Nabi SAW dan petuah-petuah emas dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pertemuan hari ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah. Dan ini pun juga sebenarnya hanya sebuah untaian doa dari penulis sebagai penutup dari pembahasan kitab beliau, yaitu Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah. Babnya di sini berjudul Ad-Du'aul Mustajab, yaitu di antara doa yang mustajab. Mustajab artinya diijabahi oleh Allah. Ada sebuah doa yang beliau bawakan di sini. Doa ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika." Kata Nabi, tidaklah seseorang tertimpa kegalauan atau kesedihan, duka atau sedih, khawatir, kemudian dia mengucapkan sebuah doa berikut ini, illa dha adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farjan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sedihnya, akan menghilangkan kegalauannya, kesedihannya, dan Allah Azza wa Jalla akan menggantikan itu semua dengan kebahagiaan. Doa apa itu? Nabi mengajarkan, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hambamu, wa ibnu abdika, dan aku adalah anak dari hambamu juga, wa ibnu amatika, dan anak dari hambamu perempuan. Jadi ayah dan ibu kita juga hamba Allah. Kalau dia seorang muslim, iya Ustadz, kalau dia muslim kan berarti bapak ibu kita yang juga seorang muslim berarti hamba Allah, dan ibu kita juga hamba Allah. Apakah doa ini nggak pantas diucapkan bagi orang yang orang tuanya kafir? Bisa nggak doa ini dipakai bagi seseorang yang punya orang tua kafir? Paham nggak maksudnya? Kan dalam doa ini disebutkan, ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu laki-laki, maksudnya bapak, dan anak dari hambamu perempuan, yaitu ibu.
Bapak kita, saya yakin kalau bapak-bapak di sini orang tuanya muslim kan? Ya. Kalau orang tuanya kafir, cocok nggak doa ini? Kenapa kok cocok? Hah? Cerita satu-satu ini apa nih? Iya, semua makhluk itu disebut hamba Allah. Kafir ataupun mukmin itu disebut hamba Allah. Yang mukmin disebut hamba Allah karena dia menjalankan perintah-perintah Allah berupa syariat. Adapun yang kafir tetap disebut hamba Allah karena dia nggak bisa lari dari ketetapan-ketetapan Allah, dari takdir-takdir Allah. Orang kafir Allah takdirkan kecelakaan, iso melayu gak? Nggak bisa, dia harus kecelakaan. Orang kafir ditakdirkan miskin, melarat, bisa lari dia? Nggak bisa, tunduk dia. Nah, yang tunduk ini namanya hamba Allah. Baik, lanjut lagi. Nasiyati biyadik. Ya, sesungguhnya ubun-ubunku itu ada di tanganmu. Ini ungkapan dari Nabi SAW bahwa kita, tubuh kita seluruhnya itu berada di tangan Allah. Allah bolak-balikkan kita, terserah Allah Azza wa Jalla. Madin fiyya hukmuk. Ya, kata Nabi SAW, Madin fiyya hukmuk. Hukum-hukummu itu tetap padaku. Artinya ketetapan-ketetapanmu itu berlaku padaku. Jadi mengakui, tidak seperti orang-orang kafir yang mengatakan kita ini bebas berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menetapkan hukumnya kepada kita. Ini kufur. Ya, semua hukum-hukum Allah berlaku bagi kita. Adlun fiyya qada'uk. Sama maknanya kurang lebih. Keadilan-keadilanmu, dari semua hukum-hukummu, keadilan-keadilanmu itu kau tetapkan untukku. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu dengan perantara semua nama-nama yang kau miliki. Nah, ini adalah dalil, doa Nabi ini adalah dalil bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Ya, nama-nama Allah tidak terbatas. Nanti kita akan buktikan dalam doa Nabi ini Allah tidak terbatas namanya. Jadi nggak boleh membatasi nama Allah Asmaul Husna cuma 99. Terus bagaimana dengan hadits Nabi, Ustaz? Nabi kan pernah mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, merenungkan maknanya, mengamalkan nama-nama itu, menggunakannya dalam doa-doanya, maka dia masuk surga. Hadisnya sahih. Maka kata para ulama, itu bukan maknanya Nabi membatasi nama Allah cuma 99. Namun Nabi mengungkapkan itu dalam rangka Allah namanya yang diketahui 99. Ada nama-nama Allah lain yang tidak diketahui lebih banyak lagi, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Sama seperti kalau saya mengatakan di kantong saya ada 100.000. Apakah maknanya itu pembatasan duitku mek 1.000 tok? Hah? Enggak kan? Enggak, saya cuma mengabarkan bahwa yang ada di kantong saya 100.000, tapi di rumah ya di celengan atau di banyak. Maka Nabi pun juga demikian ketika mengatakan Allah punya 99 nama, bukan dalam rangka membatasi tapi mengabarkan kalau Allah punya 99 nama yang diketahui di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perhatikan di sini lafalnya. Aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang kau miliki. Ini termasuk tawassul yang syar'i. Ya, menggunakan nama-nama Allah dalam perantara berdoa itu adalah tawassul yang syar'i. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-A'raf, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, berdoalah dengan perantara nama-nama itu. Ya. Lanjut lagi. Aku meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau beri nama dirimu sendiri dengan nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah itu yang ngasih nama ya dia sendiri. Bukan makhluk yang memberi nama. Awas, nggak boleh.
Ya, seorang tidak boleh memberikan nama bagi Allah dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri. Enggak. Kita berhenti pada dalil. Allah kalau menyebutkan dia punya nama A, maka kita mengimani Allah punya nama A. Dan enggak boleh kita ngarang-ngarang nama. Contoh misalnya, tapi ini bukan nama Allah ya. Tapi ada yang menganggap itu nama Allah. Pangeran. Ada yang menganggap itu adalah ya panggilan bagi Allah, nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal pangeran ini itu hanya sebatas gelar. Ya, gelar. Apa hukumnya seorang mengatakan pangeran? Boleh nggak? Tergantung penggunaannya, tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini pangeran itu salah satu dari nama Allah, maka kufur, nggak boleh. Karena Allah nggak menjelaskan kalau dia punya nama pangeran. Tapi kalau dia hanya sebatas pangeran ini pengganti dari Robbi atau Tuhanku, ya, atau itu kan gelar bukan nama, maka nggak ada masalah. Termasuk Gusti Allah. Gusti juga, nah, ya pangeran atau Gusti atau bahasa lain apa? Ada bahasa lain? Ya, Gusti juga demikian. Kalau dia meyakini Gusti ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh. Tiap menyebut nama Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Seakan-akan Gusti itu bagian dari nama Allah. Tapi kalau Gusti ini maknanya dia hanya sebatas pengganti dari Tuhan. Kalau bahasa Arab, Rob. Rob itu nama Allah bukan? Bukan. Rob itu bukan nama Allah, dia hanya gelar. Ya, dia hanyalah gelar Rob. Paham nggak maksudnya ini? Ya, hati-hati penggunaannya. Boleh Anda mengatakan Gusti atau pangeran, tapi hanya sebatas bukan nama, nggak boleh diyakini nama. Itu adalah gelaran-gelaran bagi Tuhan, ya, atau bahasa lain dari Tuhan. Sing bau rekso. Apa sing bau rekso? Yang menguasai, bukan? Yang menguasai kan? Ya, sing bau rekso. Kalau itu diyakini sebagai nama Allah, nggak boleh. Atau dia membuat nama-nama Allah tapi dengan makna-makna yang kurang ajar, dengan makna-makna yang nggak pantas bagi Allah. Contoh misalnya dia memanggil Allah, Ya Rabbal Khinzir, wahai Tuhannya babi. Betul nggak Allah adalah Rabbul Khinzir? Bener kan? Cuman nggak boleh memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan gelaran-gelaran yang jelek seperti ini. Bukan mengingkari kalau Allah Tuhannya babi. Benar, Allah yang menciptakan babi memang. Tapi ketika kau nisbatkan, kau panggil itu, kau panggil Allah dengan gelar-gelar yang tidak pernah Nabi SAW memanggilnya, maka hindari. Ya Rabbal Qiradah, wahai Tuhannya bedes. Ya, nggak boleh memanggil Allah dengan sebutan-sebutan ini. Kita lanjutkan. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang kau beri dirimu nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu. Saya memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama yang kau miliki, yang kau beri nama dirimu sendiri dengan nama-nama itu, atau kau beritahukan salah satu makhlukmu tentang namamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan namamu itu dalam kitab-kitabmu. Di dalam Quran banyak nggak nama-nama Allah? Nah, itu tetapkan. Atau tadi, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, yaitu Allah beritahukan kepada Nabi tentang nama-nama Allah itu. Nah, ini yang jadi dalil. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau simpan bagi dirimu sendiri dalam ilmu gaibmu, disimpan sama Allah, di-keep, tidak diberitahukan kepada Rasul yang diutus, tidak dituliskan, tidak diturunkan dalam kitab yang diturunkan sama Allah. Jadi nggak ada yang tahu nama itu. Berarti ada kan nama-nama Allah yang tidak diketahui? Ya. Ini dalil kalau kita nggak boleh membatasi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah memuji Allah, ini kan adab. Dari awal sampai yang terakhir kita baca, itu pujian kepada Allah.
Nggak mudeng, masih nggak mudeng. Ini awal doa adalah pujian, tawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu requestnya. Ya, baru setelah itu requestnya, permintaannya. Ini adab dalam doa. Anda kalau berdoa jangan langsung Anda kesuwen Ustaz. Langsung aja permintaan kita apa, ungkapkan langsung. Jangan. Adabnya itu Anda puji Allah dulu. Ya, baru setelah itu Anda masuk ke inti dari permintaan Anda, request Anda. Barulah Nabi berdoa, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ya sebagai penerang bagi hatiku. Ya, sebagai cahaya bagi hatiku. Wa nura sadri, ya sebagai pelita bagi dadaku. Wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Dan Al-Qur'an kau jadikan sebagai penghilang rasa sedihku dan penghilang rasa galauku. Nah, itu doa Nabi SAW agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai pelita bagi dada beliau, bagi hati beliau, dan Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai penghilang kegalauan dan kesedihan beliau. Ya, barang siapa yang membaca doa ini, ya Allahumma inni abduk, ya ibnu abdik wa ibnu amatik, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazni wa dhahaba hammi. Karena siapa yang membaca itu maka akan dihapuskan kegalauannya dan kesedihannya, dan Allah menggantikannya dengan kebahagiaan. Baik. Kemudian di doa yang kedua, beliau membawakan doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga adab diantara berdoa, yaitu mengakui kesalahan, mengakui dosa. Jangan terus sok nggak merasa berbuat dosa. Ya Allah, aku tidak memiliki dosa, maka ampuni, maka kabulkanlah doa-doaku. Ini ya bukan termasuk adab dalam berdoa. Maka nyatakan Anda berdosa seperti Nabi Adam alaihi salam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Loh, ada pengakuan dosa. Loh Ustaz, tapi saya seharian ini nggak berbuat dosa, masa saya baca doa itu? Iya, Anda sadar nggak berbuat dosa, tapi mungkin ada dosa-dosa yang nggak Anda sadari. Siapa yang bisa menjamin hari ini Anda nggak berbuat dosa sama sekali? Bisa jadi Anda mungkin di jalan, ketika berjalan Anda dipisui banyak orang, siapa yang tahu? Kan biasa gitu, sepeda motoran itu biasanya diamui sama yang naik mobil, cuman nggak kedengeran, menghalangi jalannya, atau mungkin jalannya zigzag bikin bingung yang naik mobil. Mungkin ada orang-orang yang tersakiti gara-gara suara kendaraan Anda siang-siang lewat di kampung, ono wong turu, ada orang sakit, terganggu dengan suara motor Anda nggak sadar, merasa wis pokoknya melaku. Ada dosa-dosa yang nggak disadari. Maka nggak mungkin kita satu hari terlepas dari dosa, meskipun sampean dekem di omah. Mis, kalau gitu saya di rumah saja, itu dosa. Nggak boleh, harus cari pekerjaan. Tapi saya sakit Ustadz, masa saya bisa berdosa? Bisa kalau kau mengeluh, tidak bersabar dengan sakitmu. Wis pokoknya nggak ada peluang kita itu bersih dari dosa, nggak ada. Pasti berbuat dosa. Maka akui dosa tersebut dalam berdoa. Kami mendolimi diri sendiri. Apabila kau tidak mengampuni kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Nabi bersabda, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Manfaat dari doa tadi, doanya Nabi Yunus di surah Al-Anbiya ayat 87, Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim membaca doa itu
melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi berdoa dengan mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Ya, astaghith artinya istighatsah. Ya, dengan rahmatmu aku beristighatsah kepadamu. Jadi istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh istighatsah kepada mayit, istighatsah kepada orang yang telah mati. Tapi dengan demikian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sudah kita selesaikan, kita tuntaskan pembahasan kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Nah, untuk penggantinya saya menyarankan ada sebuah kitab yang juga berkaitan dengan akidah, terutama berkaitan dengan tauhid dan apa yang berkaitan dengan tauhid dan apa yang ada di dalamnya. Kitab ini dikarang oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mantan mufti Saudi Arabia yang sudah wafat rahimahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Hirasatut Tauhid, yang kalau diterjemahkan artinya adalah penjagaan terhadap tauhid, atau dalam edisi Indonesianya judulnya Benteng Tauhid. Tapi buku ini itu nggak dijual bebas, hanya dibagi-bagikan oleh Kementerian Dakwah Saudi, dibagi-bagikan kepada para pengunjung-pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini juga saya dapatkan gratis dari Kementerian Dakwah Saudi Arabia. Selain bahasa Arab, juga dicetak dalam berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, ya, ada bahasa Indonesia juga. Tapi nggak dijual bahasa Indonesianya, bagi-bagikannya di sana. Jadi kalau mau punya ini, berangkat umroh dulu atau titip sama orang yang umroh. Terjemahannya ada, judulnya Penjagaan Terhadap Tauhid atau Menjaga Tauhid, itu bahasa Indonesianya. Saya tadi coba cari-cari di internet, ya, dan yang terjemahannya di internet ada PDF. Tapi ada tapinya. Saya turun mari ini. Tapi mana tadi? Nah, bentuknya kayak gini. Menjaga tauhid. Ya, ini resmi dari keluaran Kementerian Dakwah Saudi Arabia, menjaga tauhid. Tapi setelah saya lihat isinya, itu banyak bab-bab yang hilang. Banyak bab-bab yang hilang. Tahu-tahu sampai pada bab yang tengah-tengah ini, yaitu bab at-tahdziru minal bid'ah, peringatan terhadap bahaya kebid'ahan. Ya, peringatan terhadap bahaya kebid'ahan. Dan bab yang pertama adalah hukmu ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tengah-tengah. Jadi ada sekitar separuh dari kitab ini yang hilang kalau terjemahan yang dalam versi PDF. Maka saya sarankan mending download yang versi aslinya bahasa Arab yang sama seperti tadi, itu lengkap insya Allah. Sebentar, mana ini? Ya Pak. Saya. Kok hilang ini jamaah?
Ya, ini meskipun agak beda tapi isinya sama. Tuh, ya apa sih? Nah, ini insya Allah isinya sama yang ada di kitab ini, persis plek. Ya, jadi kalau mau download saya sarankan yang PDF ini. Jadi kalau mau bisa saya kopikan, mungkin nanti bisa disebar sama Pak Agus. Bahasa Arab. Ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini saya dulu punya di rumah, tapi saya dulu bawa banyak. Dari Saudi itu dibagi-bagikan itu yang terjemah bahasa Indonesia saya bawa banyak. Tapi sering saya bagi-bagikan waktu kajian ada kuis yang bisa jawab, tak bagikan sampai entek. Akhirnya, makanya itu getun sekarang. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaallah kita akan membahas kitab ini. Apa Ustaz? Apanya? Dilemparkan pertanyaan aja sisa ini nanggung kan kalau mau di. Oh iya dah. 8:30. Mendingan pertanyaan mungkin pertanyaan. Minggu depan baru mulai ini gitu. Oh gitu. Nam. Apa begitu kira-kira? Boleh nggak apa-apa, atau kalau mau lanjut cuman mukaddimahnya saja. Begitu ya. Iya, Pak. Ya. Kalau yang tadi mau dipertanyakan dulu apa setelah menunggu mukaddimah ini? Sekalian aja ya. Akhir ya. Iya. Soalnya kalau pertanyaan ini gak mari-mari nyambung terus. Yang ini nanya melanjutkan pertanyaan ini, melanjutkan pertanyaan. Tapi setelah beliau membawakan innal hamdalillah seperti biasa khutbatul hajah. Ini mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, atau yang disebut dengan Syekh Ibnu Jibrin. Beliau mengatakan, "Fahadhihi rasail wa masail mimma amlahu syekhuna wa imamuna samahatu Syekh Al-Kabir Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wa akrama mathwahu." Ini adalah risalah-risalah. Jadi risalah-risalah itu berarti surat-surat atau tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh imam kita, guru kita, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa kulluha tata'allaqu bitauhid. Semua isi materi-materi tulisan beliau ini berkaitan dengan tauhid wa wujubihi 'alal ibad, dan kewajiban-kewajiban hamba untuk bertauhid. Wa tahdhiru minasyirkil akbari wal asghar. Buku ini juga berisi tentang peringatan, ancaman terhadap perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Wa wasailuhu wa dzara'i'uhu, dan sarana-sarana yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Mimma huwa mutamakkinun fi katsirin minal biladil islamiyah, di mana banyak sekali daulah-daulah Islam atau negeri-negeri Islam yang terjatuh, banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan gara-gara dia nggak paham tentang sarana-sarana menuju kesyirikan itu. Kadu'ail amwat, seperti berdoa kepada orang yang telah mati. Wa tawaf bil kubur, atau tawaf di kuburan. Wal i'tikafu haulaha, atau berdiam diri i'tikaf di sekitar kuburan. Nah, itu banyak negeri-negeri kaum muslimin yang masih melakukan seperti itu. I'tikaf, bermalaman di kuburan, atau sampai ada yang tidur di sekitar kuburan itu dengan memiliki keyakinan barang siapa yang i'tikaf bermalaman di situ maka akan dikabulkan hajat-hajatnya, kemudian akan dijadikan sehat, akan dijadikan lancar segala urusannya. Naudzubillah. Itu masih banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di tempat saya terutama. Itu kita pernah lihat betapa orang-orang itu bermalaman di situ sampai pagi. Wadzabahu li ghairillah,
dan penyembelihan-penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, minal masyahid wal mazarat wal buqa wa nahwiha. Keyakinan adanya tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang penuh berkah dan lain sebagainya. Wan nadhar lil amwat, bernadar kepada mayit-mayit. Wa ta'alluq 'alaiha, bergantung, bertawakal kepada mayit-mayit. Wa'tiqadu annahum yajlibunal khaira wa yadfa'una syarra wa yanfa'una man istajara bihim. Dengan keyakinan bahwa mayit-mayit itu bisa mengabulkan doanya, bisa menghilangkan musibahnya, bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, bagi orang-orang yang datang ke kuburannya. Wa kadza anwa'un minasyirkil asghar. Selain syirik besar, ada juga syirik-syirik kecil yang marak terjadi di antara kaum muslimin. Kal halaf bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Dan banyak sering kita saksikan, demi Allah dan demi Rasulullah. Demi Allah dan demi Rasulullah, dikira semakin menguatkan sumpahnya. Enggak, justru itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Meskipun syirik kecil, ingat ya, syirik kecil itu bukan dosa kecil. Syirik kecil dosa besar. Penggunaan istilah syirik kecil dan syirik besar itu hanya untuk membedakan kalau syirik besar itu bisa menyebabkan orang yang murtad, bisa menyebabkan amalannya hangus semuanya, bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil nggak seperti itu, tapi tetap dua-duanya dosa besar. Jangan terus santai-santaian, oh nggak apa-apa, yang penting kan syirik kecil. Yang nggak boleh itu syirik besar, sama dosanya. Orang bersumpah dengan nama Allah tapi bujuk, sama orang bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, mana yang lebih baik? Yang pertama dan kedua. Misalnya seorang mengatakan, demi Allah, barang ini yang paling bagus di toko ini, di pasar ini, ya, paling murah, paling bagus, nggak ada lagi yang lebih bagus daripada barang saya ini. Padahal toko sebelah ini lo api. Dia bersumpah, demi Allah saya nggak ngambil untung. Biasanya ngono. Demi Allah aku gak njupuk untung wis. Kayak sampean wis. Ono ta wong dodolan gak njupuk untung. Dia mengatakan demi Allah tapi dusta. Baik. Yang satunya jujur dia. Dia mengatakan demi Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah, wis ini nggak apa-apa wis, kamu beli saja, saya cuman ambil untung 5.000 saja. Jujur dia, beneran dia ngambil untung 5.000. Mana di antara dua pedagang ini yang lebih berat dosanya? Yang kedua. Ya. Bukan yang pertama terus bener, enggak, tetap salah, tapi kadar dosanya lebih parah yang kedua. Yang pertama dusta, itu dosa tersendiri. Yang kedua bukan dusta, dosanya lebih berat lagi, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Ya, ini kalau nggak dipelajari dikira, oh yang kedua kan jujur Ustaz. Daripada yang pertama ini kurang ngajar, saya ditipu ini Ustaz. Pakai nama Allah lagi saya nipunya. Secara logika yang pertama kan lebih buruk harusnya. Karena apa? Merugikan orang. Ya, yang pertama merugikan orang. Ini karena kurangnya pengetahuan tentang tauhid. Wa qaulu hadza minallah wa fulan, atau ungkapan seseorang yang mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan karena fulan. Contoh orang sembuh dari penyakit, dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena dokter itu saya nggak mungkin bisa sembuh. Ini nggak boleh. Bahkan yang lebih parah, Allahnya dihilangkan. Kalau bukan karena dokter itu saya nggak bisa sembuh. Ini lebih parah lagi ini. Allahnya dihilangkan. Menyamakan Allah dengan dokter saja nggak boleh. Yang benar gimana harusnya? Kalaulah bukan karena Allah dan kemudian summa. Kalaulah bukan karena dokter, kemudian karena kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena dokter, saya nggak bisa sembuh. Artinya dokter ini cuma sebab, perantara dia sembuh, bukan yang menyembuhkan. Tapi kalau Anda katakan dan, itu berarti Anda setarakan Allah dengan dokter. Makanya Nabi marah. Ya, ataj'aluni, apakah kau menyandingkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala?
Ada orang mengatakan laulallah wa anta. Kalaulah bukan karena Allah dan karenamu wahai Rasul. Ditegur sama Nabi, nggak boleh. Katakan laulallah thumma anta. Kalaulah bukan karena Allah kemudian karena engkau. Ila ghairi dzalik mimma qad fasha fi rubu'il katsir minal biladil lati tatasamma bil Islam, dan banyak sekali praktek-praktek kesyirikan di negeri-negeri yang mereka masih menganggap bahwa negeri itu adalah negeri Islam, tapi banyak kesyirikan dilestarikan di situ. Ya, banyak kesyirikan dilestarikan di situ. Wa fihal kubur dakhilul masajid, ada kuburan yang di dalam masjid. Ya, seperti yang saya sebutkan di Sao Paulo itu dan di tempat-tempat lain. Iya, Sao Paulo maksudnya gitu. Sao Paulo biar agak keren dikit gitu lah. Wa fihal katsiru minal bid'ah wal muhdatsat. Demikian pula banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada. Fa fi hadhihi rasail iqamatul adillatil wadihah minal kitabi was sunnah. Maka di dalam penjelasan ini itu dijelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa idhahil haq, penjelasan-penjelasan terhadap kebenaran. Mimma yadullu ala wujubi sarfil ibadati kulliha lillah wa ikhlasid dini lahu wa tarkis syirki biwasailihi walau sumya tawassulan wastishfa'an wa tabarrukan wa taqarruban. Yang mana dalil-dalil yang akan disebutkan oleh beliau dalam kitab ini semuanya menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, nazar, menyembelih, bersumpah, ya, kemudian tawaf, i'tikaf, berdoa, itu semua harus diberikan, ditujukan hanya kepada Allah saja dan menghilangkan semua yang diberikan kepada selain Allah. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dengan segala sarana-sarananya, entah itu dengan bungkus tawasul, atau minta syafaat, atau tabarruk, atau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan nama-nama yang indah apapun, kalau tujuannya bukan kepada Allah, nggak boleh. Fala'alla man qara'a hadhihi ar-rasail bi insaf wa ta'aqqul ayya'rifat tauhid as-sahih wa yataqarrab bihi ilallahi ta'ala. Semoga barang siapa yang membaca risalah ini, ya, semoga barang siapa yang membaca risalah ini dengan objektif, ya, dengan menundukkan hawa nafsunya, tidak emosi. Ya, barang siapa yang mau membaca ini dengan objektif, maka niscaya dia akan bisa mengetahui tauhid yang sahih seperti apa dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Karena orang ini aneh. Bayangkan ada orang yang baca Quran di rumah gak bisa khusyuk, tapi baca Quran di kuburan isok khatam. Nah, ini aneh kayak gini nih. Kok bisa baca Quran di kuburan bisa khatam, baca Quran di rumah gak? Padahal Nabi memerintahkannya di mana? Di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian kosong dari bacaan Quran seperti kuburan yang kosong dari bacaan Quran. Nah, kata beliau, kalau orang membaca ini dengan objektif, dengan dia mengedepankan kebenaran, menerima apapun kebenaran yang ada dengan lapang dada, maka dia akan bisa membedakan tauhid. Wa yad'u ilaihi, dia bisa berdoa kepada Allah. Wa yad'u ilaihi ikhwanahu, mengajak saudara-saudaranya juga bertauhid kepada Allah. Mimman haulahu mimman in khada'a bi kathrati ahlil riwayah wad dhalalah, di mana banyak saudara-saudaranya yang disesatkan oleh orang-orang yang sesat, dai-dai penyesat umat. Farahimallahu syaikhana wa qaddasa ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah merahmati syekh kita dan mensucikan ruhnya dan menerangi kuburnya.
Wa nas'alullaha ay yanfa'a bi 'ulumihi wa ay yataghammadahu bi rahmatihi wa sa'ira ulama'il muslimin wa umumis salihina minal mu'minina wallahu a'lam. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari ilmu-ilmu beliau, dan semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama-ulama kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, 4 Zulhijjah 4 Zulqa'dah tahun 1423 Hijriah. Berapa tahun lalu? 1423 Hijriah. 41 sekarang. 18. Ya, 1423 ini. Jadi 18 tahun lalu buku ini jamaah. Tapi masih relevan. Itu ulama memang kayak gitu. Kalau ilmuwan-ilmuwan dunia itu buku 18 tahun lalu gak pahit bisa. Ya, ada buku tentang teknologi di zaman itu 18 tahun lalu. Berlaku nggak di zaman sekarang? Nggak berlaku. Sudah canggih. Ada buku tentang apa misalnya? Nah iya. Saya di rumah itu nemu. Iya, saya di rumah itu nemu. Dulu saya tuh suka ngoprek-ngoprek HP ya. Waktu dulu zamannya Nokia 6600, Nokia apa, suka saya ngoprek-ngoprek HP. Kalau ada yang rusak saya benerin sendiri. Saya beli majalah-majalah tentang apa namanya, reparasi HP itu. Kalau sekarang masih berlaku nggak itu? Sopo sih HP ini sekarang. Tapi majalah-majalah yang dulu, majalah As-Sunnah, majalah Ad-Dakhirah, ya, majalah-majalah Islami, masih relevan nggak dibaca sekarang? Masih. Itu bedanya ilmu dunia sama ilmu agama. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, saya cukupkan materinya sampai di sini. Jadi insya Allah pada pertemuan akan datang, ya saya sambil cari-cari ya kalau ada yang terjemahan. Tapi kalau nggak ada, saya sarankan pakai yang buku aslinya. Ya, pakai yang buku aslinya. Nggak apa-apa, nggak mudeng, nggak apa-apa. Yang penting itu bisa ngikuti, itu enak. Ya, bisa ngikuti, ya, bisa tahu sedikit-sedikit. Oh, ini maknanya begini. Oh, ternyata ini, sambil nebak-nebak harokat. Dulu saya gitu. Ya, sambil nebak-nebak harokat. Iki harokatnya apa ya? Mocoy apa ya? Waduh, salah tiba no. Gitu. Baik, jamaah, ini bisa saya sampaikan. Ada sisa waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita sampaikan, saya persilahkan. Untuk doa setelah sholat kan ada doa tersendiri ya, Ustaz? Itu maksudnya doa-doa semacam yang tadi itu dimasukkan apa maksudnya bebas atau apa tersendiri terpisah gitu? Ya, doa-doa yang telah diajarkan Nabi SAW setelah sholat itu ada satu paket yang memang harusnya dibaca secara utuh. Kalau bisa, ya, kalaupun nggak bisa, nggak ada masalah. Mungkin dia cuman baca zikirnya saja, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Atau mungkin dia cuman baca Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Atau dia baca mungkin ayat kursi ketika selesai sholat fajar, dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia menambah doa-doa yang memang tidak diikat sama Nabi, seperti doa yang kita baca barusan itu, diikat nggak sama Nabi waktunya? Nggak diikat. Maka terserah mau dibaca kapan. Tapi nggak boleh dijadikan sebagai rutinitas. Seakan-akan harus membaca doa ini setiap selesai sholat. Jadi kau memasukkan doa ini ke dalam rangkaian doa-doa setelah sholat. Paham maksudnya? Dirutinkan dalam artian ya diwajibkan. Ya diwajibkan harus membaca sholatnya. Seakan-akan ini bagian dari doa setelah sholat. Enggak. Kalau sesekali mau baca silahkan. Karena Nabi tidak mengikatnya. Yang tidak diikat dengan Nabi, maka mutlakkan. Tapi kalau diikat sama Nabi, maka ikatkan juga waktunya. Ya, diikat juga waktunya. Contoh misalnya surah Al-Kahfi yang kita baca sekarang misalnya. Diikat sama Nabi waktunya. Ya kan? Boleh nggak kita baca di hari besok? Boleh, asal tidak diyakini waktunya. Paham nggak maksudnya? Tidak diyakini waktunya. Boleh mau baca hari Senin, mau baca hari Selasa, tapi kan tidak dikhususkan.
Yang dikhususkan harus ada dalilnya. Sama kalau tadi doa-doa itu Allahumma inni abdu, ya, abdu ibnu abdik wabnu amatik dan seterusnya, itu tidak diyakini khusus dibaca setelah sholat, nggak ada masalah Anda baca. Paham maksudnya bedanya? Kalau setelah kita tuntaskan dulu yang diikat tadi dituntaskan, kemudian kita ada waktu lebih, kita baca yang lain-lain. Boleh. Boleh ya? Boleh, cuman tidak dikhususkan ya, asalkan ya mutlak itu, hukumnya secara mutlak. Nah, tergantung kebutuhan ya. boleh juga. Ada isi doa itu kita Iya. lagi apa misalnya. Nah, ya, apalagi di waktu-waktu yang mustajab doa. Sebenarnya ya, kalau mau lebih afdol lagi, doa itu dipanjatkan ketika sholatnya mestinya, ketika sujudnya. Kalau mau yang lebih afdol ya, karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat antara hamba dengan Robnya itu ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Itu perintah Nabi. Jadi kalau mau lebih afdol, harusnya ketika sujud itu kita berdoa. Nggak perlu sujud yang terakhir. Jangan dikhususkan sujud yang terakhir, bebas. Misalnya kita ketika sholat berjamaah ngelihat imamnya kok suwe bangkit dari sujudnya, Anda terus membaca doa, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya, atau mungkin Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan nganggur ngenteni imame selesai sujud. Iya, nganggur sampai akhirnya imam yang sudah berdiri dia sujud terus. Dikira khusyuk. Tiba no turu. Iya, wallahu a'lam. Itu ya kalau mau yang lebih afdol, saran saya ketika sujud. Adapun setelah sholat itu zikir. Karena rangkaian zikir setelah sholat itu semuanya zikir, bukan doa. Nah, wallahu a'lam. Bahasa yang sujud terakhir itu kalau saya pernah dengar, perbanyaklah doa di sujud terakhir itu gimana? Nggak pernah tahu, anak. Ya? Ada dalilnya itu. Nabi dalil yang sahih tadi, ya, tidak dikhususkan sujud yang terakhir. Dalil yang tadi saya bacakan itu, kalau dikhususkan sujud terakhir, wallahu a'lam. Anak tidak pernah tahu hadisnya. Doa Ya. waktu sujud juga boleh pakai doa-doa yang ada dalam Quran. Boleh, asalkan tidak dibaca dengan bacaan Quran. Memang khilaf di antara para ulama, ada mengatakan tidak boleh sama sekali berdoa ketika sujud menggunakan doa-doa yang di Quran. Karena Nabi SAW melarang membaca Quran ketika sujud. Cuman ulama-ulama yang membolehkan itu membedakan antara baca Quran sama berdoa. Kalau baca Quran itu terikat dengan hukum-hukum tajwid. Dan saya rasa nggak ada orang yang membaca doa ketika sujud dengan mengambil doa dari Quran itu dengan menggunakan tajwid. Ya, misalnya dia membaca doa yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir misalnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan dengan tajwid. Nah, itu nggak boleh. Tapi baca saja seperti Anda ngomong sama Allah. Doa itu gitu. Dialog Anda dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dengan penghayatan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini kan enggak pakai tajwid. Ada yang berpendapat kayak gitu, tapi saya lebih condong pendapat yang seperti itu. Boleh membaca doa-doa Anda ambil dari Al-Quran, Anda baca ketika sujud, tapi nggak pakai tajwid bacanya. Ya, sama seperti saya kalau misalnya berdalil. Saya ketika mengeluarkan dalil-dalil dari Quran, apakah itu baca Quran atau berdalil? Berdalil, nggak pakai hukum tajwid. Nabi SAW ketika berdalil, atau misalnya ya, Nabi SAW ketika berdalil tentang beliau menjelaskan syirik yang dimaksud zalim dalam surah Al-An'am itu adalah syirik, beliau berdalil dengan firman Allah di dalam surah Luqman,
Alam tasma'u qaula Luqman libnihi. Tidakkah kalian tahu ucapan Luqman kepada anaknya ketika Luqman mengatakan ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Nah, Nabi baca itu nggak pakai tajwid. Ya. Mestinya kalau pakai tajwid innasyirka la dzulmun azim gitu. Ada ketukan-ketukannya, ada matnya. Ya. Itu wallahu a'lam. Kalau sholat berjamaah terus kita sujud pakai bahasa Indonesia gimana, Bro? Enggak. Ya, ketika dalam ritual-ritual seperti sholat sebaiknya menggunakan doa-doa yang masyhur, doa-doa yang sudah ada. Adapun setelah sholat, ya mungkin di sepertiga malam atau antara adzan dan isya, ya enggak? Antara adzan dan isya itu adalah waktu mustajab doa. Antara adzan dan isya, antara adzan dan iqomah, makanya kok mencurangi kabeh. Antara adzan dan iqomah itu juga waktu mustajab doa, sepertiga malam atau ketika Anda berada di Ka'bah misalnya. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Anda menggunakan bahasa Anda sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sedang ritual seperti sholat ini, sebaiknya menggunakan doa-doa yang sudah ada, baik dari Quran ataupun dari hadis. Wallahu a'lam. Aku nanya. Ya. Ini kan banyak orang pergi dari umrah atau haji, ya. Termasuk Raudhah itu katanya tempat mustajab untuk doa. Iya. Iya, Nabi SAW mengatakan ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Sebenarnya hadisnya cuman berbunyi seperti itu. Antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman dari taman-taman surga. Tidak ada keterangan di situ berdoalah kalian di situ maka pasti akan mustajab, enggak. Hanya saja orang-orang sejak dahulu memang menjadikan Raudhah ini sebagai tempat yang paling mulia di antara semua lokasi Masjid Nabawi. Ya, tempat yang paling mulia di antara semua lokasi Masjid Nabawi. Jadi itu adalah potongan surga. Raudhah min riyadil jannah. Jadi potongan surga yang ada di bumi itu ada di Raudhah itu tadi, Masjid Nabawi. Memang tidak ada keterangan dari Nabi SAW kalau berdoa di situ mustajab. Namun orang-orang mengambil keumuman ini adalah tempat yang suci, Masjid Nabawi termasuk di antara dua masjid yang paling suci. Maka berarti doa di situ bisa diartikan mustajab. Yang bisa diartikan mustajab karena tempat Masjid Nabawinya itu keumumannya adalah tempat yang suci. Tapi kalau keyakinannya dia mustajabnya itu dari sisi bahwa di situ ada makamnya Nabi, maka ini pendalilan yang salah. Ya, pendalilan atas mustajab yang salah. Tapi kalau dia meyakini tempat itu mustajab karena keumuman Masjid Nabawinya, maka nggak ada masalah berdoa di situ. Ya, wallahu a'lam. Tanya lagi, Ustaz. Iya, Pak. Termasuk ya Sultan, ya bulan itu termasuk. Apa itu? Ya Sultan, ya bulan. Ya Sultan. Ya bulan. Saya nggak pernah tahu ya. Sultan ya Burhan. Tadi sama, kalau misalnya di suatu daerah Sultan, Burhan, nama-nama ini bukanlah nama Allah, namun hanya sekedar gelar bagi Allah, ya maka nggak ada masalah. Sama seperti kalau Anda berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Gusti, ya Pangeran, ya kalau Anda yakini itu bukan nama Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda meyakini itulah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ya, termasuk diantara kesyirikan karena Anda memberi nama Allah sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan nama atasnya. Ya, kembali kepada maknanya. Apa Sultan maknanya? Ya, raja. Ya. Tapi kalau menurut saya Pak Ustaz, kalau resiko kan nama Allah kan banyak. Iya. Makanya namanya Allah yang pasti-pasti kan pasti. Iya, seharusnya memang kayak gitu. Nama pangeran apa? Nama-nama yang memang sudah Allah tetapkan. Ya, pasti 99 itu aja Pak. Seperti Allah, perintah Allah tadi memang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Ya, dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya, hanya saja sebagian orang mungkin menggunakan nama-nama tersebut karena akulturasi budaya. Ya, karena memang kita tidak pungkiri dulu di Indonesia ini ya Hindu, Buddha, animisme menggunakan nama-nama itu untuk memanggil Tuhannya. Maka ada kulturasi seperti itu, maka nggak ada masalah selama tidak diyakini itu sebagai nama Allah, namun lebih baik menggunakan nama Allah yang sebenarnya. Dikhawatirkan generasi berikutnya, Pak. Nah itu. Cekat nanti. Iya, wallahu a'lam. Kalau yang Cukup. burhan itu apa artinya apa, Ustaz? Ya burhan makanya burhan artinya bukti. Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Anda juga baru tahu Allah dipanggil dengan burhan, bukti, evidence. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Dan nggak ada para salaf yang berdoa dengan sebutan-sebutan itu. Biasanya kadang-kadang juga yang butonnya burhan apa itu? Nah itu makanya wallahu a'lam, saya nggak pernah tahu ya. Tapi kalau sultan mungkin masih nyambung, ya, raja, penguasa. Cukup? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas kitab Hirasatut Tauhid. Ya, nanti bisa kontak sama Pak Agus ya untuk kitabnya. Barangkali saya nemu, atau barangkali ikhwan ada yang nyoba-nyoba cari nemu terjemahnya. Kalau nggak nemu mending pakai bahasa Arabnya. Baik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.